Makan mahal gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri Mesir. Ia kemudian mendatangi sebuah warung makan yang terkenal dengan harganya yang mahal. Wajar saja, sebab hidangan yang disajikan adalah menu istimewa. Dan tamu-tamunya bukan orang biasa, melainkan para pejabat serta saudagar kaya. Setibanya di sana, Abu Nawas bertanya kepada pelayan, "Aku ingin bertemu dengan Hasan." Pelayan itu pun menjawab, "Maksud Tuan Hasan pemilik warung ini?" Abu Nawas pun berkata, "Ya, benar." Maka pergilah si pelayan menghadap Hasan. "Tuan, ada seseorang yang datang mencari Anda," kata si pelayan. "Siapa?" tanya Hasan. "Tidak tahu, Tuan. Tapi sepertinya bukan orang sini," jawab pelayan. Hasan lalu berkata dengan kesal, "Beritahu dia, kalau ingin bertemu denganku harus membayar 100 dinar. Aku sedang sibuk." Dan tanpa diduga, ketika pesan itu disampaikan, Abu Nawas pun tidak keberatan. Tentu saja hal ini membuat Hasan keheranan. Ia pun segera menyambut Abu Nawas dan mempersilahkannya duduk. Setelah Abu Nawas memberikan 100 dinar, Hasan berkata kepada pelayannya, "Wahai pelayan, berikan orang ini makanan yang enak dan istimewa." Tak lama berselang, hidangan pun datang dan disajikan di depan Abu Nawas. Sembari ia menikmati makanan, Hasan bertanya, "Bagaimana Tuan? Apakah makanannya enak?" Abu Nawas pun menjawab, "Ya, ini enak sekali. Ini baru pertama kali aku merasakan hidangan yang begitu lezat." Hasan pun tersenyum lalu berkata, "Tentu saja Tuan, hidangan ini mahal sekali Tuan. Satu porsinya saja seharga 20 dinar Tuan." Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi warung tersebut dan meminta bertemu dengan Hasan. Si pelayan segera menghadap majikannya. "Tuan, orang yang kemarin itu datang lagi. Dia kembali meminta bertemu dengan Tuan." Mendengar itu, Hasan pun kembali memberikan syarat yang sama, yaitu harus membayar 100 dinar. Dan anehnya, permintaan itu lagi-lagi disanggupi oleh Abu Nawas. Setelah uangnya diserahkan, Hasan pun menyuguhkan hidangan yang paling istimewa. "Silakan Tuan, nikmati hidangan dari warung kami," kata Hasan sambil tersenyum ramah. Di hari ketiga, Abu Nawas datang lagi dengan permintaan yang sama. Hal ini membuat Hasan semakin heran. Dalam hati ia bergumam, "Siapa sih sebenarnya orang ini? Datang ke sini hanya untuk bertemu denganku lalu memberi 100 dinar tanpa ada obrolan penting sama sekali. Kalau hanya untuk makan, dia kan bisa bayar 20 dinar. Kenapa harus bertemu denganku dan rela membayar 100 dinar?" Akhirnya, karena penasaran, Hasan pun memberanikan diri bertanya, "Maaf Tuan, Anda sudah 3 kali berturut-turut datang ke sini. Kalau boleh tahu, siapa nama Tuan dan dari mana asal Tuan?" Abu Nawas pun menjawab, "Nama saya Abu Nawas dan saya berasal dari Derbadai." Hasan pun spontan menimpali, "Benarkah? Saya juga aslinya dari Derbadai Tuan. Saya punya keluarga di sana." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Ya, saya tahu ayahmu telah meninggal dan keluargamu memintaku untuk mengantarkan warisan sebesar 300 dinar untukmu." Sontak Hasan pun terkejut mendengarnya. "Jadi uang yang Tuan berikan selama 3 hari ini adalah uang warisan dari keluargaku?" tanya Hasan. "Iya benar, dan karena sudah aku serahkan kepadamu, sekarang aku mau pulang," jawab Abu Nawas sambil beranjak pergi. Hasan pun menggerutu, "Sialan, aku telah dikerjai. 3 hari aku memberikan makanan mahal secara cuma-cuma."
Kisah selanjutnya, pintu kesejukan. Dikisahkan, saat musim kemarau melanda, masyarakat Baghdad banyak yang kekurangan air dan selalu kepanasan oleh teriknya sinar matahari. Namun permasalahan ini tidak mendapatkan perhatian dari pihak kerajaan. Baginda Raja malah membuat ruangan baru di dalam istana untuk dirinya sendiri agar lebih nyaman dan sejuk. Bahkan pintu untuk ruangan baru tersebut terbuat dari kayu yang mewah dan mahal. Walhasil, Baginda Raja pun merasa senang. Meskipun musim panas dan kemarau melanda, baginya cukup dengan membuka pintu tersebut, ia bisa merasakan kesejukan dan kenyamanan. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa geram dan mulai merencanakan sesuatu. Akhirnya terbesitlah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja sekaligus menyadarkannya. Singkat cerita, berkat siasat dan akal cerdiknya, ia berhasil mencuri pintu tersebut lalu meletakkannya di tengah-tengah pemukiman penduduk. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas pun berteriak, "Wahai penduduk, kalau kalian tidak ingin kepanasan, bukalah pintu ini. Niscaya kalian akan merasakan kesejukan." Para warga yang melihat tingkah Abu Nawas itu menganggapnya gila dan sudah tidak waras. Sementara di dalam istana, semua dihebohkan oleh pintu yang hilang. Baginda Raja pun murka karena kejadian ini, apalagi ketika mengetahui Abu Nawas yang telah mencuri pintu tersebut. Ia pun pergi mendatangi Abu Nawas dengan didampingi beberapa pengawal. "Ya Abu Nawas, dasar pencuri biadab kamu, berani-beraninya mencuri pintu istana," bentak Baginda Raja dengan emosi. Abu Nawas pun hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. "Apa maksudmu melakukan ini? Dan kenapa pintu itu malah kamu letakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Para warga mengeluh kepanasan dan kekurangan air karena musim kemarau melanda negeri kita, Paduka." "Tapi apa hubungannya dengan kamu mencuri pintu?" tanya Baginda Raja lagi. "Ampun Paduka Yang Mulia, saya hanya ingin orang-orang juga merasakan hal yang sama, Paduka. Dengan membuka pintu tersebut, mereka bisa merasakan sejuk dan nyaman seperti yang Paduka rasakan. Oleh karenanya, saya mencuri pintu itu dan meletakkannya di tengah-tengah pemukiman warga, Paduka," jelas Abu Nawas. "Lalu apakah berhasil? Mereka tetap kepanasan kan? Kamu jangan konyol, Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Ya, benar Paduka Yang Mulia. Mereka masih tetap kepanasan, Paduka. Dan sekarang tinggal Paduka yang meneruskan bagaimana caranya agar rakyat bisa merasakan sejuk, nyaman, dan tidak kekurangan air," terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, seketika Baginda Raja pun terdiam. Amarahnya yang tadinya memuncak berubah menjadi tenang. Ia pun mulai menyadari bahwa dirinya hanya mementingkan kenyamanan pribadi tanpa peduli pada nasib rakyat yang selalu kepanasan dan kekurangan air. Berkat perjuangan Abu Nawas itu, akhirnya Baginda Raja membuat sumur-sumur di berbagai pemukiman. Ia juga mendirikan tenda-tenda di setiap tempat agar warganya bisa berteduh. Adapun para warga yang tadinya menganggap Abu Nawas gila, kini berbalik menghormatinya dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya,
Di sebelah rumah Abu Nawas, hiduplah seorang tetangga yang selalu tampak bernasib sial. Namanya adalah Mahmud. Dan sepertinya tak sehari pun berlalu tanpa kejadian yang membuatnya berada dalam situasi sulit. Mahmud dengan kepalanya yang selalu ditutupi selai kopiah selalu keluar dari rumahnya dengan pandangan gelisah. Orang-orang di kampung pun mulai mendengar berbagai kisah tentang kesialan Mahmud. Beberapa mengatakan bahwa dia sering kehilangan barang berharganya. Sedangkan yang lain menyebutkan bahwa rencananya selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu hari, Abu Nawas yang merasa penasaran ingin memastikan kebenaran tentang nasib buruk Mahmud. Ia memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika bertemu dengan Mahmud, Abu Nawas pun bertanya, Mahmud, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Aku sering mendengar bahwa kamu itu selalu bernasib sial. Dengan wajah lesu, Mahmud menjawab, Oh Abu Nawas, nasibku memang tak kunjung membaik. Semuanya selalu berakhir dengan kegagalan. Abu Nawas berkata kembali, Mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Ceritakan padaku kejadian terbaru yang membuatmu merasa bernasib sial. Baru-baru ini aku memutuskan untuk mencari pekerjaan baru Abu Nawas. Namun di hari pertama kerja, aku malah salah jalan dan tersesat di ujung kota. Akhirnya aku terlambat dan langsung dipecat saat itu juga, ujar Mahmud dengan nada sedih. Mendengar itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Abu Nawas memutuskan untuk membantu Mahmud mengubah nasibnya. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda, Mahmud? Ayo, buat rencana yang baik dan aku akan membantumu melalui setiap langkahnya, ajak Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Mahmud pun setuju untuk mencobanya. Abu Nawas kemudian mengajak Mahmud membuat rencana yang matang untuk mencari pekerjaan baru. Selang beberapa minggu, Mahmud melamar pekerjaan baru dengan rencana yang telah mereka persiapkan bersama. Kali ini segalanya berjalan dengan lancar. Mahmud tak lagi tersesat di ujung kota dan ia pun tiba tepat waktu di hari pertama kerja. Mahmud, lihatlah, rencana kita berhasil. Kegagalan itu hanya keberuntungan yang belum ditemukan. Dan seringnya kita meremehkan kuasa Allah dengan berputus asa. Cobalah untuk selalu berdoa dan yakin untuk sebuah keberhasilan, ucap Abu Nawas. Mahmud dengan senyum di wajahnya merasa beruntung memiliki tetangga seperti Abu Nawas yang membantunya mengubah nasibnya. Sejak saat itu, Mahmud tak lagi dihantui oleh kesialan. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya telah membantu tetangganya menemukan jalan menuju keberhasilan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, kamu dan kawan-kawanmu membuat syair menjatuhkan pemerintah, bentak Baginda Raja. Abu Nawas menjelaskan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. Baiklah, untuk kali ini kalian aku ampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya, tutur Baginda Raja. Apa syaratnya, Paduka? Tanya Abu Nawas. Aku akan memberikan kalian 3 pertanyaan dan kalian harus menjawabnya dengan benar, terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas?
apakah kamu sudah siap? Tanya Baginda Raja. Siap, saya sudah siap Paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, pertanyaan pertama. Apa yang paling cepat di dunia? Tanya Baginda Raja. Tak perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab. Yang paling cepat di dunia itu adalah pikiran manusia Paduka. Oh ya? Sebutkan alasannya, pinta Baginda Raja. Sebab jangankan bintang yang jauh di langit Paduka, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai di situ, jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun mengangguk sebagai tanda setuju. Baiklah, masuk akal. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas. Apa yang paling panjang di dunia? Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab. Yang paling panjang di dunia itu adalah pikiran manusia Paduka. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia? Tanya Baginda Raja. Oh, itu gampang sekali Paduka. Yang paling berat di dunia itu adalah Paduka yang memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang. Sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka. Oh ya? Tebakan apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tebakannya sederhana Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana? Paduka setuju? Ujar Abu Nawas. Baik, apa perjanjiannya? Tanya Baginda Raja kembali. Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami, tutur Abu Nawas. Oke, baiklah, aku setuju, sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun mulai memberikan pertanyaan. Apa yang bisa berjalan tanpa kaki? Tanya Abu Nawas. Itu sih mudah Abu Nawas. Jawabannya pasti ular, kata Baginda Raja. Salah Paduka, ular itu kan merayap, bukan berjalan, sanggah Abu Nawas. Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan angin juga tidak punya kaki? Ujar Baginda Raja. Itu juga salah Paduka, angin itu kan terbang, bukan berjalan, jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam, ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawabannya. Ia pun akhirnya menyerah. Aku tidak tahu Abu Nawas, apa jawabannya? Tanya Baginda Raja penasaran. Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Kaki itu kan tidak punya kaki Paduka. Sontak seluruh orang yang ada di ruangan tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Emang benar-benar cerdik si Abu Nawas ini, pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja memberikan tambahan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang pria asing datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, ia pun mengaku sebagai ahli perbintangan. Paduka yang mulia, hamba dapat membaca pergerakan bintang-bintang dan meramalkan masa depan dengan akurat Paduka, katanya dengan nada yang meyakinkan. Baginda Raja yang penasaran segera mengundangnya untuk berbicara lebih lanjut. Para menteri pun mendengarkan dengan seksama. Menurut pengamatan hamba, lanjut pria itu, bulan depan akan terjadi peristiwa besar di istana ini Paduka. Akan ada seseorang yang mendadak jatuh sakit. Tapi jika ia memakan kurma dari kebun istana, maka kesehatannya akan pulih Paduka. Baginda Raja dan para menteri pun saling berpandangan. Ramalan ini terdengar menarik.
Nah, selain itu, lanjutnya, hamba juga melihat bahwa negeri kita akan mengalami musim panen yang luar biasa tahun ini, Paduka. Rakyat akan hidup makmur. Baginda Raja pun tersenyum senang. Ramalanmu terdengar bagus. Silakan duduk di sebelah Abu Nawas dan para menteriku, kata Baginda Raja. Pria itu pun duduk dengan bangga. Namun di sisi lain, Abu Nawas hanya tersenyum sinis. Wah, dasar pembual. Aku sama sekali tidak percaya omongannya, pikir Abu Nawas. Dan setelah mendengar celotehan pria itu yang semakin panjang, Abu Nawas pun akhirnya angkat bicara. Wahai Tuan, kalau engkau memang ahli dalam membaca bintang-bintang di langit, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kata Abu Nawas. Oh, tentu saja. Aku bisa menjawab segala hal yang berkaitan dengan ilmu perbintangan, jawab pria itu dengan angkuh. Baiklah Tuan, kata Abu Nawas sambil menunjuk orang yang duduk di sebelah pria asing itu. Bisakah Anda menyebutkan siapa orang yang duduk di sebelahmu sekarang? Pria itu pun terdiam sejenak, lalu berkata, Aku tidak tahu. Abu Nawas pun tertawa kecil. Lucu sekali kamu ini. Orang yang duduk di sebelahmu saja kamu tidak tahu, tapi kamu berani berbicara tentang bintang-bintang yang jauh di langit sana. Para menteri yang mendengar perkataan itu pun langsung tertawa. Baginda Raja pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Pria asing itu pun mulai gelisah. Ia tahu bahwa jika ia terus berada di sini, Abu Nawas akan terus mempermalukannya. Namun sebelum ia sempat pergi, Abu Nawas pun melanjutkan ujiannya. Abu Nawas berpura-pura serius dan berkata, Paduka, izinkan aku menguji ramalan orang ini sekali lagi. Baginda Raja yang penasaran pun mengangguk. Oh, silakan Abu Nawas. Abu Nawas pun mengambil segenggam kurma dari piring di depannya dan menggenggamnya erat. Ia lalu berkata, Oh, ahli perbintangan yang hebat, aku sedang menggenggam beberapa butir kurma di tanganku. Dan dapatkah kamu membaca bintang-bintang dan memberitahuku berapa jumlah kurma yang ada di tanganku? Pria itu pun tampak panik, tapi ia tetap ingin mempertahankan citranya sebagai peramal yang ulung. Ia menutup matanya seolah-olah sedang berkonsentrasi, lalu berkata, Hamba melihat jumlahnya ada 7 butir. Abu Nawas pun tertawa dan membuka tangannya. Salah, hanya ada 5 butir kurma. Para menteri pun kembali tertawa terbahak-bahak. Baginda Raja pun tersenyum lebar. Sementara pria asing itu pun mulai berkeringat dingin. Abu Nawas lalu melanjutkan, Kamu ini bahkan tidak bisa meramal jumlah kurma di tanganku, tapi kamu berani meramalkan masa depan di negeri ini. Bagaimana mungkin itu? Pria asing itu pun semakin malu. Ia tahu dirinya sudah kalah telak. Akhirnya tanpa mengatakan apa-apa lagi, pria itu pun buru-buru bangkit dari kursinya. Ia membungkuk dengan cepat di hadapan Baginda Raja dan berkata, Hamba baru ingat Paduka, ada urusan penting di negeri asal hamba. Mohon diri Paduka. Sebelum Baginda Raja sempat menjawab, pria itu pun langsung berlari keluar istana secepat mungkin. Para menteri dan prajurit istana pun kembali tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas dan berkata, Kamu memang tak ada tandingannya Abu Nawas. Aku hampir saja percaya pada peramal gaduhan itu. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, Paduka yang mulia, ramalan yang terbaik adalah menggunakan akal sehat, bukan sekedar membaca bintang-bintang di langit, Paduka. Baginda Raja mengangguk setuju, dan sejak hari itu istana lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang mengaku sebagai peramal. Sementara itu, pria asing yang mengaku ahli perbintangan tak pernah terlihat lagi di negeri Baghdad. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Baginda Raja sedang termenung di atas singgasananya. Ia tampak memikirkan sesuatu yang serius. Kemudian salah satu menteri istana menghampiri dan bertanya kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, hamba perhatikan sepertinya Paduka sedang gelisah. Apa yang sedang Paduka pikirkan?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Aku sedang memikirkan bagaimana nasib kerajaanku kelak setelah aku tiada. Apakah akan tetap berjaya seperti ini atau malah sebaliknya? Andai kan aku seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bisa memimpin kerajaan sampai di usia tua." Sang menteri pun membalas, "Paduka yang mulia, hamba selalu mendoakan Paduka agar Paduka diberi umur panjang dan bisa memimpin kerajaan ini sampai tua." Baginda Raja kemudian bertanya, "Apakah kau tahu rahasianya agar umur panjang?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang menteri sempat merasa heran. "Paduka ingin berumur panjang seperti Nabi Khidir?" tanya sang menteri. "Ya, kalau bisa, tentu saja aku mau. Tapi apa kamu tahu rahasianya?" jawab Baginda Raja. "Waduh, maaf Paduka yang mulia. Kalau soal itu hamba tidak tahu Paduka. Tapi kenapa tidak tanyakan saja kepada para cendekiawan?" kata sang menteri menyarankan. Ternyata usulan tersebut disambut gembira oleh Baginda Raja. Ia pun segera memerintahkan beberapa pengawal untuk mengundang para cendekiawan di kota Baghdad. Ketika para tamu undangan telah datang, salah satu menteri berkata kepada Baginda Raja, "Maaf Paduka yang mulia, sepertinya Paduka telah melewatkan satu orang untuk diundang." Baginda Raja kemudian bertanya, "Oh ya, siapa itu?" "Abu Nawas Paduka yang mulia." Ya, sekaligus untuk menguji seberapa cerdas dan cerdiknya para cendekiawan itu bila diadu dengan Abu Nawas, jawab sang menteri. "Benar juga katamu. Baiklah, panggil dia kemari secepatnya." Kemudian diundanglah Abu Nawas untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut. Dan singkat cerita, setelah semuanya telah berkumpul, Baginda Raja mulai membuka percakapan. "Aku ingin dengar pendapat dari kalian masing-masing. Apa rahasianya agar bisa berumur panjang?" tanya Baginda Raja. Cendekiawan pertama menjawab, "Menurut hamba, Paduka itu harus rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dengan begitu, bukan hanya umur Paduka yang panjang, tapi tubuh Paduka juga akan selalu sehat dan kuat." Baginda Raja kemudian membalas, Aku tidak yakin. Nyatanya banyak orang sehat yang mati di usia muda. Aku rasa pendapatmu itu kurang tepat." Kemudian giliran cendekiawan kedua memberikan pendapatnya. "Paduka yang mulia, kalau menurut hamba, Paduka itu harus rajin bersedekah. Karena dengan bersedekah bisa membuat umur menjadi panjang dan menghindarkan Paduka dari penyakit," kata cendekiawan kedua memberitahu. "Ya, itu benar. Tapi ada juga kan orang yang rajin bersedekah kemudian meninggal dunia di usia muda," jawab Baginda Raja. "Itu kan karena sudah takdirnya Paduka. Ajal manusia siapa yang tahu?" ujar cendekiawan coba membela diri. "Memang betul. Tapi pada intinya kan ada juga orang yang rajin bersedekah kemudian meninggal di usia muda," balas Baginda Raja. Cendekiawan kedua hanya terdiam dan tak mampu membantahnya. Kini giliran cendekiawan ketiga memberikan pendapatnya. "Kalau menurut hamba, cara yang paling tepat adalah menyambung silaturahmi Paduka. Bukankah dalam ajaran agama kita, bila seseorang menyambung silaturahmi akan diberikan umur yang panjang?" kata cendekiawan ketiga. "Ya, aku setuju itu. Tapi bukankah ada juga orang yang meninggal di usia muda meskipun dia itu rajin menyambung silaturahmi?" balas Baginda Raja. "Ya, itu karena dia ditakdirkan meninggal di usia muda Paduka. Tak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir kematian meskipun hanya sedetik," ujar cendekiawan ketiga. "Iya benar. Tapi pada intinya ada juga kan orang yang rajin silaturahmi kemudian meninggal di usia muda," kata Baginda Raja.
Dan yang terakhir, tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana dengan pendapatmu, Abu Nawas? Apa rahasianya agar berumur panjang? Tanya baginda raja. Itu mudah, Paduka yang mulia. Rahasianya hanya satu. Bahkan Paduka bisa berumur panjang seperti Nabi Khidir, jawab Abu Nawas. Beneran, Abu Nawas? Beritahulah aku apa rahasianya, desak baginda raja tak sabar. Rahasianya adalah jangan mati, Paduka. Bila seseorang bisa menerapkan hal itu, dia pasti akan hidup kekal, kata Abu Nawas. Tapi gimana bila ternyata dia meninggal di usia muda? Tanya baginda raja. Ya berarti dia tidak menerapkan hal tersebut, Paduka. Makanya dia mati. Coba kalau dia jangan mati, pasti dia akan tetap hidup, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, baginda raja tertawa terbahak-bahak. Meskipun jawabannya sangat konyol, namun baginda raja tak bisa membantahnya. Itulah kecerdikan Abu Nawas dalam memainkan kata-kata. Kisah selanjutnya. Usaha baginda raja untuk mengerjai Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Walaupun berkali-kali baginda raja yang kalah dan menanggung malu, tapi hal itu tak menjadikannya kapok berurusan dengan Abu Nawas. Baginya, semua tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas hanyalah lelucon hiburan untuk menghibur dirinya, yang seharian penat dengan urusan kerajaan. Dan pada cerita kali ini, baginda raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib, yaitu sebuah karpet yang bisa terbang. Kisah ini berawal ketika baginda raja membaca sebuah buku yang berisi dongeng seorang pemuda bernama Aladin, di mana Aladin ini mempunyai karpet ajaib yang selalu bisa membawanya terbang kemanapun ia pergi. Karena merasa tertarik dengan dongeng tersebut, baginda raja menyuruh Abu Nawas untuk membawakan karpet yang sama persis seperti milik Aladin. Mendengar itu, Abu Nawas pun tak habis pikir. Hanya gara-gara sebuah buku dongeng, baginda raja tega memberinya tugas yang sangat tidak masuk akal. Ampun, Paduka yang mulia, tapi itu kan hanya sebuah dongeng, Paduka. Jadi karpet yang dimiliki Aladin itu mustahil ada di kehidupan nyata, Paduka, ujar Abu Nawas. Nah makanya tugasmu adalah membuatnya menjadi nyata. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu akan aku hukum, ancam baginda raja. Mau tidak mau, Abu Nawas pun harus melaksanakan perintah konyol rajanya tersebut. Kamu gak usah khawatir, Abu Nawas. Aku tidak akan memberimu tugas baru setelah kamu menyelesaikan tugas ini, kata baginda raja. Dengan langkah gontai, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Dan setibanya di rumah, sang istri memberi kabar bahwa tetangganya mengalami kecelakaan. Ia terjatuh dari pohon yang lumayan tinggi ketika mencari kayu bakar di hutan. Akibatnya salah satu kakinya patah dan terluka parah dan harus dipotong. Kenapa nggak disembuhin aja? Kasianlah kalau harus dipotong, tanya Abu Nawas. Iya sih, tapi sayangnya udah nggak bisa disembuhin. Kalaupun nggak dipotong, kakinya juga sudah tidak berfungsi, jelas sang istri. Mendengar jawaban tersebut, terbesit sebuah ide di benak Abu Nawas akan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan tugas dari baginda raja. Dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Di tangannya ia membawa gulungan karpet yang terbungkus rapi dan diberi wewangian. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya baginda raja. Sudah, Paduka yang mulia. Ini dia karpet ajaib yang Paduka inginkan, jawab Abu Nawas.
Ia pun menggelar karpet tersebut dan menyuruh Baginda Raja untuk duduk di atasnya. Namun, setelah sekian lama duduk, karpet itu tak kunjung terbang. "Abu Nawas, ini kenapa nggak terbang?" "Kamu jangan mempermainkanku, Abu Nawas," bentak Baginda Raja. "Oh tidak, Paduka. Mana berani saya mempermainkan Paduka. Karpet ini saya dapatkan dari jin sakti penunggu pohon, Paduka. Jadi nggak mungkin nggak bisa terbang." "Sebentar, Paduka, saya cek dulu." "Oh alah, ternyata ini penyebabnya. Pantas saja nggak mau terbang," kata Abu Nawas sambil menunjuk pinggiran karpet yang terpotong. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya bagaimana bisa terbang, Paduka? Karpetnya aja sudah tidak utuh lagi. Ada bagian yang telah terpotong," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana ini? Coba kamu betulkan, Abu Nawas," pinta Baginda Raja. "Waduh, maaf Paduka yang mulia. Tugas saya adalah membawa karpet terbang, bukan membetulkannya. Itu sudah di luar kewajiban tugas saya, Paduka," jelas Abu Nawas. "Terus siapa yang akan membetulkan karpet ini?" tanya Baginda Raja. "Itu bukan urusan saya dong, Paduka. Silahkan Paduka cari orang lain saja. Sesuai dengan apa yang Paduka katakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan diberi tugas baru setelah menyelesaikan tugas yang satu ini. Dan tugas saya adalah membawa karpet ajaib yang bisa terbang, bukan membuat karpetnya supaya bisa terbang," balas Abu Nawas. Baginda Raja pun tak bisa membantah perkataan Abu Nawas itu. Usahanya kali ini untuk mengerjai Abu Nawas kembali mengalami kegagalan. Yang ada malah Abu Nawas mendapatkan hadiahnya yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak serius, tetapi di matanya ada kilatan iseng yang khas. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, tahukah kamu bagaimana manusia pertama kali menemukan huruf?" Abu Nawas yang sedang menikmati kue kurma hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia tahu, seperti biasa, Baginda Raja sedang ingin menguji kecerdasannya. Dengan santai ia menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. "Oh tentu Paduka, saya tahu jawabannya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah cerita, Paduka." "Baiklah," ujar Baginda Raja dengan penuh minat. "Ceritakan padaku." Abu Nawas pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum manusia menemukan huruf, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, tarian, atau suara aneh seperti "oh" atau "ah". Hingga suatu hari seorang manusia purba bernama Abu Jahil, bukan saya lupa duga, merasa kesal karena ia terlalu malas bicara panjang lebar. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahil itu? Nah, pada suatu pagi, lanjut Abu Nawas, Abu Jahil ini ingin memberitahu teman-temannya bahwa ada Mahmud di hutan. Tapi ia terlalu malas untuk berteriak atau membuat isyarat. Maka ia pun mengambil tongkat lalu menggambar di tanah. Ia mencoba menggambar Mahmud Paduka, tapi hasilnya malah berbentuk seperti huruf M. Para penasihat istana pun mulai terkikik. Abu Nawas pun melanjutkan. Nah, kemudian Abu Jahil mencoba menggambar pohon untuk memberitahu bahwa Mahmud itu ada di dekat pohon. Tapi karena tangannya kaku, gambar pohonnya malah terlihat seperti huruf T. Dari situlah ia mendapatkan ide besar Paduka. Daripada menggambar ribet, lebih baik membuat simbol-simbol sederhana. Maka lahirlah huruf-huruf pertama di dunia Paduka. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tetapi penasihat istana mulai terlihat bingung. Salah satu dari mereka yang terkenal sok tahu bertanya, Abu Nawas, bagaimana mungkin semua orang langsung paham cara menggunakan huruf itu? Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, pertanyaan yang bagus. Setelah menciptakan huruf, Abu Jahil menyadari bahwa ia harus mengajarkan simbol-simbol itu. Maka ia membuka sekolah pertama di dunia. Ia menulis di tanah dengan tongkat sambil berkata,
Ini A, ini B, ini C. Para muridnya awalnya bingung. Tapi karena Abu Jahil menjanjikan makanan gratis bagi yang lulus, mereka akhirnya belajar dengan giat. Penasehat itu mengangguk, tetapi sebelum ia bisa berkata lagi, Baginda Raja bertanya, jika manusia menemukan huruf karena kebetulan, kenapa mereka bisa sepintar itu menyusunnya menjadi alfabet yang rapi, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum licik. Paduka yang mulia, itu karena Abu Jahil memiliki banyak waktu luang, Paduka. Sebagai manusia pertama yang menciptakan huruf, ia menjadi selebritis di desanya. Tapi karena ia mencoba memungut bayaran untuk mengajarkan huruf, semua orang mulai menghindarinya. Jadi ia punya waktu seharian untuk menyusun huruf hingga rapi, Paduka. Baginda Raja tertawa hingga air mata keluar dari sudut matanya. Namun tiba-tiba ia mengambil tongkat di dekat kursinya dan berkata, kalau begitu, aku ingin mencoba mengambil huruf juga. Aku ingin tahu, apa aku bisa lebih baik daripada Abu Jahil? Semua penasehat istana pun mengangguk setuju. Baginda Raja menggambar sesuatu di tanah. Setelah selesai, ia menunjukkannya kepada semua orang. Namun, gambar Baginda Raja justru terlihat seperti seekor ayam yang sedang menari. Paduka, ujar Abu Nawas sambil menahan tawa. Huruf Anda ini sangat abstrak, Paduka. Tapi jangan khawatir, Paduka. Mungkin itu akan menjadi alfabet generasi berikutnya. Seluruh istana pun meledak dalam tawa. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang meski merasa tersindir akhirnya berkata, Abu Nawas, kamu memang tidak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ambil hadiah ini, tapi jangan kamu gunakan untuk membuka sekolah huruf seperti Abu Jahil ya. Abu Nawas pun membungkuk sambil tersenyum. Tenang, Paduka, paling saya hanya akan membuka sekolah tawa. Karena tanpa tawa, hidup ini akan terasa seperti huruf tanpa makna, Paduka. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang ateis yang ingin membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ia pun menantang orang-orang untuk berdebat dengannya. Dengan kecerdikan dan kecerdasannya, si ateis selalu memenangkan debat sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas. Maka pergilah ia ke warung di mana Abu Nawas dan kawan-kawannya sering berkumpul. Siapa di sini yang bernama Abu Nawas? Tanya si ateis dengan nada kesombongan. Abu Nawas yang sedang asik ngobrol seketika menghentikan obrolannya. Kamu siapa dan apa tujuanmu mencariku? Tanya Abu Nawas balik. Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas. Tapi sepertinya kamu terlihat seperti orang bodoh, kata si ateis. Tak terima dengan ejekan tersebut, Abu Nawas pun langsung membalasnya. Jangan menilai seseorang dari penampilannya, kawan. Bisa jadi kamu yang lebih bodoh. Kamu boleh saja memakai jubah kebesaran, tapi otak jangan kekecilan. Mendengar perkataan tersebut, sontak kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Kamu jangan kurang ajar. Selama aku menantang debat orang-orang, tak ada satupun yang bisa mengalahkanku, kata si ateis dengan emosi. Oh, jadi tujuanmu mencariku untuk menantang debat? Ngomong dong dari tadi, tidak usah pakai mengejek segala, balas Abu Nawas. Kemudian si ateis dipersilakan duduk di hadapan Abu Nawas, sementara kawan-kawan Abu Nawas sudah tak sabar menantikan keduanya untuk berdebat. Baiklah, sekarang apa yang ingin kau debatkan? Aku terima tantanganmu, ucap Abu Nawas. Gini, apakah kejahatan itu ada? Kata si ateis memulai pertanyaannya. Oh iya, kejahatan itu memang ada, jawab Abu Nawas. Lalu apakah Tuhan menciptakan segalanya? Tanya si ateis. Tentu saja, alam semesta dan seisinya adalah ciptaan Tuhan, jawab Abu Nawas. Nah, bila Tuhan memang menciptakan segalanya, berarti Tuhan juga menciptakan kejahatan.
Kalau begitu Tuhan sendiri juga jahat. Tapi anehnya kenapa kalian justru menyembah Tuhan yang menciptakan kejahatan? Bisa kau jelaskan? Tanya si ateis. Abu Nawas hanya tersenyum menanggapinya. Ia pun lalu mulai menjelaskan. Begini kawan, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin tanya sesuatu kepadamu. Apakah rasa dingin itu ada? Pasti ada lah, kamu pasti juga pernah merasakannya kan? Jawab si ateis. Salah kawan, sebenarnya dingin itu tidak ada. Dingin hanyalah ketiadaan rasa panas. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kegelapan itu ada? Tanya Abu Nawas. Ya, kegelapan memang ada, jawab si ateis. Salah lagi kawan, kegelapan itu tidak ada. Kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya, jelas Abu Nawas. Ya sudah, baiklah, itu terserah caramu berpikir. Tapi apa hubungannya dengan pertanyaanku? Kamu sama sekali belum menjawabnya, balas si ateis. Justru aku sedang menjelaskannya kepadamu bahwa sebenarnya kejahatan itu tidak benar-benar ada dengan sendirinya. Kejahatan ada ketika manusia mengabaikan keberadaan Tuhan di dalam hatinya. Kejahatan itu ibarat dingin tanpa panas, ibarat kegelapan tanpa adanya cahaya terang, jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, si ateis pun tak mampu membantah ataupun menyangkalnya. Ia pun memilih untuk pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Suatu kali, saat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya, ia memberikan sebuah nasihat tentang bahayanya perbuatan fitnah. Dalam agama dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu salah satu kawannya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah itu hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula membuat luka atau mengeluarkan darah? Tapi kenapa dianggap lebih kejam daripada pembunuhan? Sedangkan kita tahu bahwa pembunuhan itu bukan hanya mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang." Begini kawan, semua itu karena dampak yang ditimbulkan sebuah fitnah itu sangat besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu semakin penasaran dengan jawaban tersebut. "Masa sih Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawannya. "Baiklah, aku akan ceritakan sebuah kisah." Nah, kisah ini juga pernah diceritakan oleh Muhammad bin Salamah radhiyallahu anhu. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Maka pergilah ia menemui sebuah jual budak. Saat ia sedang memilih budak yang akan dibelinya, ia mendapati budak-budak tersebut rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Hanya ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau beli budak yang itu aja," kata si saudagar kaya kepada si penjual. "Apa Tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat Tuan, tapi dia adalah budak yang suka fitnah Tuan," tutur si penjual kepada si saudagar. Nah, akan tetapi saudagar kaya itu mengabaikan pemberitahuan tersebut. Ia pun tetap membelinya. Baru beberapa hari menjadi budak si saudagar kaya, si budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Si budak mendatangi istri si saudagar kaya. Ia mengatakan, "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak," kata si budak kepada istri saudagar kaya. Istri sang saudagar pun terkejut mendengarnya. "Ah, mana mungkin? Bagaimana kau tahu?" tanya si istri penasaran. "Karena setiap kali aku diajak keluar oleh suamimu, ia menemui wanita yang akan dijadikan istrinya," jawab si budak. Istri saudagar itu pun mulai terlihat gelisah. Ia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si budak mulai menghasut.
Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Tanya si istri saudagar. Nah, begini, bila kamu ingin suamimu masih tetap mencintaimu, nanti malam saat kamu akan tidur dengan suamimu, ambillah sebilah pisau kecil. Ketika suamimu sudah tertidur, cukurlah beberapa helai rambut di janggutnya. Rambut tersebut nanti kamu simpan bersamamu. Dengan begitu, suamimu akan menjadi tergila-gila kepadamu, kata si budak memberitahu. Istri saudagar itu pun mulai terhasut dan menuruti apa yang disarankan oleh budak barunya. Sementara itu si budak gantian mendatangi saudagar majikannya. "Wahai tuan, sesungguhnya istri tuan telah berselingkuh dengan lelaki lain, dan ia ingin membunuh tuan supaya bisa menguasai semua harta tuan," kata si budak. "Wah, itu tidak mungkin. Istriku adalah wanita yang baik dan setia," ujar si saudagar kaya. "Kalau tuan tidak percaya, nanti malam tuan akan buktikan sendiri," balas si budak. Antara percaya dan tidak percaya, saudagar kaya itu mulai merasa bimbang. "Memangnya nanti malam apa yang akan dilakukan istriku?" tanya si saudagar kaya. "Pokoknya tuan tidak boleh lengah, berpura-puralah tertidur, tapi jangan sampai tidur sungguhan tuan," kata si budak mewanti-wanti. Rupanya saudagar kaya juga termakan oleh hasutan dan fitnah si budak. Nah, saat malam tiba, saudagar kaya melakukan apa yang disarankan oleh budak barunya. Ia pura-pura tertidur. Tidak lama kemudian, sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau di tangannya. Ketika sang istri hendak mencukur rambut janggut suaminya, saudagar kaya mengira kalau sang istri akan membunuhnya. Ia pun langsung merebut pisau tersebut dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Maka akhirnya sang istri tewas di tangan suaminya sendiri. Akibat dari perbuatan saudagar kaya, pihak keluarga sang istri tidak terima. Apalagi perselingkuhan yang dituduhkan kepada sang istri tidak terbukti. Mereka lantas membunuh saudagar kaya. Kematian saudagar kaya memancing kemarahan pihak keluarganya. Mereka tidak terima atas kematian saudagar kaya yang dilakukan secara keji dan brutal. Hingga akhirnya terjadilah peperangan antara pihak keluarga istri dengan pihak keluarga saudagar kaya. Setelah Abu Nawas selesai menceritakan kisah tersebut, ia kemudian berkata kepada kawan-kawannya, "Sedemikian dahsyatnya pengaruh yang ditimbulkan akibat perbuatan fitnah. Oleh sebab itulah agama sampai memposisikan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan." Begitu mendengar kisah yang diceritakan oleh Abu Nawas, kawan-kawannya mulai mengerti bagaimana bahayanya perbuatan fitnah. Kisah selanjutnya. Ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya, karena ia tak punya uang untuk membeli mantel. Hingga suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, ia bertemu dengan Abu Jahil di tengah jalan. Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali, kenapa tidak pakai mantel?" tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Jika ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya, ia pun berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. "Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil kembali. "Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin," jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menghindari ledekan lebih lanjut dari Abu Jahil. Meskipun sebenarnya ia memang tidak punya mantel. Kisah selanjutnya.
Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi mencari kayu bakar di hutan. Saat berjalan, ia melihat sesuatu yang panjang dan melingkar di tengah jalan. Apa itu ular? Pikirnya. Tapi setelah diperhatikan, ternyata hanya seutas tali sepanjang 10 meter. Lumayan, bisa dimanfaatkan, kata Abu Nawas sambil mengambil tali tersebut. Dan ternyata benar, tali itu langsung berguna karena ia bisa mengikat kayu yang berhasil ia kumpulkan. Tali ini membawa keberuntungan, untung saja aku yang menemukannya, gumam Abu Nawas dengan senang. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali pergi ke hutan dengan tali ajaibnya. Dalam perjalanan, ia melewati pemukiman warga yang tampak panik berkerumun di sekitaran sumur. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjelaskan, ada orang terjebur ke dalam sumur, Tuan, dan kami bingung bagaimana cara menolongnya. Oh, serahkan saja padaku, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan tali ajaibnya. Ia mengulurkan talinya ke dalam sumur dan berteriak, "Hei kawan, raih tali ini dan ikatkan ke tubuhmu." Setelah orang di dalam sumur mengikat tali itu, Abu Nawas dan warga menariknya hingga ia berhasil selamat tanpa terluka sedikit pun. Tidak kusangka, tali ini bukan cuma membawa keberuntungan, tapi juga keajaiban, gumam Abu Nawas dengan kagum. Dan beberapa hari kemudian, Abu Jahil sedang naik ke sebuah pohon tinggi untuk mencari buah. Tapi saat ingin turun, ia bingung. Ia sudah mencoba berbagai cara, tetapi selalu merasa akan jatuh. Akhirnya, karena panik, Abu Jahil pun mulai berteriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di bawah. Kebetulan Abu Nawas sedang lewat, dan dengan percaya diri ia berkata, "Tenang Abu Jahil, aku akan menolongmu dengan tali ajaibku." Abu Nawas pun melemparkan talinya ke arah Abu Jahil dan berkata, "Ikat tali ini ke tubuhmu Abu Jahil, aku akan menarikmu turun." Abu Jahil yang sudah putus asa langsung mengikuti instruksi Abu Nawas. Dengan hati berdebar ia bertanya, "Kamu yakin cara ini berhasil?" "Percayalah padaku Abu Jahil, aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya dan berhasil," jawab Abu Nawas penuh keyakinan. Setelah Abu Jahil selesai mengikat tali, Abu Nawas langsung menariknya dengan sekuat tenaga. Tapi alih-alih turun dengan selamat, Abu Jahil justru terjun bebas dari pohon dan jatuh ke tanah dengan bunyi dung. Semua orang yang melihat kejadian itu terperanjat dan berteriak, "Abu Nawas, lihat apa yang kau lakukan. Abu Jahil jadi terluka." Dengan polosnya Abu Nawas pun menjawab, "Loh, aku pernah menolong orang dengan cara yang sama dan dia selamat tanpa terluka sedikit pun." Mendengar hal itu mereka bertanya, "Di pohon mana kamu menolong orang tersebut?" Abu Nawas pun menjawab sambil tersenyum, "Oh, bukan di pohon, tapi ketika orang itu tercebur dalam sumur." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang polos namun konyol, semua orang hanya bisa menepuk jidat sambil tertawa geli. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Karena hari itu menjelang hari raya, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak orang dari desa-desa sekitar datang untuk berbelanja, dan para pedagang dadakan pun memenuhi pasar dengan dagangan mereka. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Abu Nawas melihat seorang penjual cincin yang menarik perhatiannya. Cincin itu tampak indah, berkilauan dan tampaknya berkualitas tinggi. Namun sayangnya si penjual tampak sepi pembeli. "Kalau aku yang menjual cincin ini pasti bisa laku tinggi," pikir Abu Nawas. Ia pun merasa iba pada penjual yang tampak kurang beruntung itu. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mengganti pakaiannya dengan baju yang kusut dan dekil. Setelah itu ia kembali ke pasar untuk mendekati si penjual cincin. "Tuan, berapa harga cincin ini?" tanya Abu Nawas dengan nada merendah. 50 dinar, jawab si penjual cincin. "Wah, mahal sekali Tuan. Saya tidak punya uang sebanyak itu Tuan," kata Abu Nawas berpura-pura memelas.
Melihat penampilan Abu Nawas yang lusuh, si penjual cincin pun merasa iba. "Kalau begitu berapa yang bisa kau bayarkan?" tanyanya. 5 dinar tuan. "Apakah boleh?" tanya Abu Nawas dengan ragu. Setelah berpikir sejenak, si penjual cincin akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau memang itu kemampuanmu, aku berikan cincin ini kepadamu." Setelah berhasil membeli cincin itu dengan harga murah, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Ia mengganti pakaian lusuhnya dengan jubah terbaiknya, sehingga penampilannya terlihat lebih berwibawa. Kemudian ia kembali ke pasar untuk menjual cincin yang baru saja dibelinya. Di tengah kerumunan, Abu Nawas mulai berteriak, "Lihatlah cincin yang luar biasa ini. Hanya orang-orang terhormat yang pantas memilikinya. Siapa yang berminat, silakan datang." Orang-orang kaya yang mendengar teriakannya mulai penasaran. Mereka mendekati Abu Nawas, tergoda oleh cincin yang tampak berkilauan itu. Salah seorang di antaranya bertanya, "Berapa harganya tuan?" Belum sempat Abu Nawas menjawab, seorang calon pembeli langsung berteriak, "Aku bayar 100 dinar, berikan padaku." Yang lain pun tak mau kalah dan berteriak, "Aku tawar 150 dinar. Karena banyak yang ingin membeli, Abu Nawas akhirnya melelang cincin itu kepada yang berani menawar paling tinggi. Setelah terjadi persaingan sengit, cincin tersebut akhirnya terjual dengan harga 1000 dinar. Dari kejauhan, si penjual cincin yang tadi sepi pembeli melihat aksi Abu Nawas dengan takjub. Setelah cincin itu terjual, Abu Nawas pun menghampiri si penjual cincin dan menyerahkan 500 dinar kepadanya. "Hei kawan, ini 500 dinar untukmu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Ini uang apa?" tanya si penjual cincin terkejut. "Ini bagianmu dari hasil penjualan cincin tadi," jawab Abu Nawas. Si penjual cincin itu pun terdiam, lalu berkata, "Tapi keuntungan itu kan milikmu. Aku hanya menyesal, kenapa kamu berpakaian seperti gembel saat membeli cincin tadi? Aku jadi mengasihanimu dan menjualnya dengan harga murah." Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Aku tidak bermaksud menipumu kawan, aku hanya ingin menguji kebaikan hatimu. Kamu rela menjual cincinmu dengan harga murah hanya karena mengira aku orang miskin. Atas kebaikan hatimu itu, aku ingin membantumu menjual cincin ini dengan harga yang pantas." Mendengar penjelasan Abu Nawas, si penjual cincin itu pun tersenyum dan menerima bagiannya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas yang sekali lagi menunjukkan kecerdikan dan kebaikan hatinya.